대가리에 들은 돈을. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. So Dongju langsung berlari ke bawah dan mengecek bagaimana keadaan dari Ildo. Dan ketika dicek sama Dongju, Ildo itu nggak bergerak sama sekali. Tapi ketika Ildo sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu masih bernapas, Dongju memutuskan untuk menghubungin rumah sakit. Tapi Ildo mengatakan nggak usah, karena dia ngerasa bahwa hidupnya itu sudah tidak lama lagi. Jadi dia bilang sama Dongju bahwa dia berjanji kalau misalkan kehidupan selanjutnya itu ada, dia bakal memohon ampun kepada Dongju, ibunya dan juga ayahnya Enam. Namun Dongju tidak mau membiarkan Ildo kehilangan nyawanya begitu saja. Dongju tetap berusaha untuk menelpon rumah sakit, tapi ternyata ketika itu Ildo sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Hingga keesokan harinya di media langsung diinformasikan terkait kehilangan nyawanya Ildo. 염 선생 조문은 사절입니다. Kakek tantrum yang pura-pura berbelasungkawa katanya karena dia harus mengucapkan kata-kata terakhir untuk junior kesayangannya. Tapi Dongju tidak mengizinkan hal itu. Dia suruh kakek tantrum untuk pulang aja karena itu Dongju berhak karena Ildo adalah ayahnya dia. Dan kini rumah duka dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk melayat melihat kepergian Ildo, termasuk salah satu sahabatnya, ayahnya Dr. Kang. Teruskan Dukhi bercerita kepada adiknya Gukhi bahwa dia bakal segera untuk mengambil seluruh sahamnya Ildo karena Ildo dan juga Dongju adalah ayah dan anak. Makanya kan saham Ildo itu adalah saham terbanyak ketiga di desa. Mereka takut bahwa nantinya Dongju bakal mengambil alih saham tersebut karena Dongju juga adalah anaknya Ildo. Jadi nggak mungkin kalau misalkan Taeyeon yang mengambil, apalagi umurnya kan masih belum cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Gak hanya Duki, ternyata Guki juga ngerasa bahwa Dongju sekarang menjadi lebih ancaman bagi dia. By the way, Pak Cha nggak datang sama sekali ke pemakamannya Ildo. Entah dia karena kecewa atau dilarang sama istri barunya ini. Nah, nggak lama setelah itu dari pemakaman Dongju datang menghampirin Pak Cha dan menyuruh istri barunya, ibunya Jisonu, untuk segera keluar dari ruangan karena ada hal yang harus dibicarakan sama Dongju dengan Pak Cha secara pribadi. Dongju juga mencoba memperingatkan ibunya Jisonu dengan mengatakan bahwa dia harus ingat bahwa posisinya sekarang bisa dia dapatkan gara-gara bantuan dari Dongju. Jadi jangan bertingkah karena kayaknya Dongju udah tahu kalau misalkan ibunya Jisonu bekerja sama dengan kakek tantrum. Dan gak lupa, Dongju juga mengatakan kepada Pak Cha bahwa rencana Pak Cha dan juga kakek tantrum itu nggak berhasil untuk menyingkirkan dia dengan Ildo. Hanya setengah aja yang berhasil karena Ildo yang kehilangan nyawanya sedangkan Dongju itu masih baik-baik aja. Dan Dongju juga memperingatkan sama Pak Cha bahwa keberadaan dari Jisonu ataupun Chasonu itu sekarang berada di dalam pengaruhnya So Dongju juga. Dan karena hal itu, Pak Cha marah banget sama Dongju. Setelah itu, Dongju mengajak Jisonu untuk datang menemuin Pak Cha dan mengatakan bahwa rencana masa depannya untuk yang pertama, dia itu pengen kuliah di bidang bisnis. Yang awalnya dia tuh nggak mau kuliah sama sekali dan juga nggak mau untuk memanggil Pak Cha dengan sebutan ayah karena dia rasa itu kayak canggung banget. Tapi setelah diskusi sama Dongju, tiba-tiba aja Jisonu itu mau kalau misalkan dia kuliah di bidang bisnis dan juga mau memanggil Pak Cha dengan sebutan ayah. Hal ini dilakukan sama Dongju untuk membuktikan kepada Pak Cha bahwa Jisonu itu semenurut itu kepada So Dongju. Setelah itu, Enam datang menemui Dongju, katanya dia belum sempat datang ke pemakaman ayah tirinya, tapi rencana dia bakal ke sana. Tapi Dongju bilang dia baru dari sana, dan akhirnya dia memutuskan menceritakan semuanya kepada Enam, termasuk bahwa dia dan juga Ildo adalah ayah dan anak. Dan alasannya tidak menceritakan kepada Enam karena dia tahu bagaimana Ildo memperlakukan Enam dan juga membuat Enam itu trauma dari kecil hingga sekarang. Dongju takut banget kalau misalkan 6 tahun nantinya dia bakal meninggalkan So Dongju karena Dongju secinta itu sama 6. Terus 6 bilang ya mungkin dia memang agak marah sedikit, tapi apapun yang terjadi dia benar-benar ingin melindungi Dongju karena ya mereka berdua adalah korban dari keegoisan dari orang-orang dewasa. Lebih tepatnya orang-orang tua mereka. Nah, teruskan
Dongju pergi lagi ke pemakamannya Ildo. Nah, dia itu inget banget kalimat terakhir yang mereka bicarakan sebelum Ildo itu kehilangan nyawanya. Bagaimana Ildo itu pengen banget minta maaf sama Dongju, maksudnya menjalani kehidupan selayaknya mereka berdua itu ayah dan anak, ngobrol tentang hal-hal yang banyak, nggak hanya kerjaan aja, tapi memang beneran layaknya kayak ayah dan anak gitu loh. Dan Ildo juga mengatakan sama Dongju kalau misalkan dia itu udah gak ada, dia minta abunya itu ditaburkan ke laut karena dia pengen bertobat di sana, tempat di mana Dongju itu dia selamatkan dan juga hampir dia hilangkan nyawanya. Tapi apalah daya, keinginan dia hampir tidak terwujud, terutama ketika dia pengen Dongju itu memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan abu dari tubuhnya Ildo itu dibawa Dongju ke rumahnya. Dongju nggak mau abu itu disimpan di rumahnya Pak Cha. Nah, hal itu membuat Pak Cha langsung marah dan tanya sama anak-anaknya kenapa Dongju itu dibiarkan ngebawa abunya Ildo ke rumahnya. Terus mereka bilang, ya Dongju kan anaknya, jadi mereka nggak bisa ikut campur juga masalah tersebut. Dan Taeyun juga bilang, ya nggak apa-apa, dia menyerahkan semuanya sama Dongju sebagai abang tertua. Terus Pak Cha menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu kecuali Duki. Nah, dia pengen bekerja sama Duki untuk tetap merebut saham-saham yang dipunyai sama Ildo sebelum Dongju itu menguasai semuanya. Tapi Duki mengatakan bahwa itu cukup sulit, apalagi melawan mereka adalah seorang Sodongju. Tapi Pak Cha tetap kekeh dan bilang sama Duki kalau misalkan Duki mau kerja sama dia bakal memberikan saham. Tapi Duki harus mendidik Jisonu. Nah, Duki otomatis nggak mau dong. Sementara itu kakek tantrum mendapatkan telepon dari tetua dan mengatakan bahwa untuk jangan pernah menyentuh Sodongju lagi. Kalau misalnya kakek tantrum sempat nyentuh Dongju lagi, maka bakal ada hal yang tak terduga yang bakal dilakukan sama tetua. Hahaha, mampus kau kakek tantrum, makanya makan tuh. Keesokan harinya Pak Cha pengen memberikan emas lagi sama kakek tantrum, cuma kan dia lupa itu passwordnya yang dikasih sama Dongju adalah password yang lama. Terus Dongju ngebuka brankas itu tapi dia nggak mau ngasih tahu passwordnya kepada Pak Cha. Itu membuat Pak Cha marah dan mengusir Dongju dari ruangan itu. Terus setelah itu Dongju bilang sama Pak Cha bahwa dia tidak akan mau memberikan password dari berangkas tersebut dan dia di sini berdebat dengan kakek tantrum di mana mereka mencoba untuk menarik kepercayaan dari Pak Cha tentang argumen mereka berdua. Dan Dongju juga mengatakan sama kakek tantrum bahwa dia bersikap seperti ini dan juga ngebentuk karakternya menjadi seperti itu adalah ulah dari kakek tantrum. Terus kakek tantrum bilang sama Pak Cha, udah bom aja tuh ininya berangkasnya biar meledak semua. Tapi sayangnya bahan untuk membuat berangkas itu nggak bisa dibom, nggak mempan sama sekali. Setelah itu Dongju didatengin sama salah satu wartawan yang dari dulu itu terobsesi banget dengan yang namanya berkas Dandelion. Nah, Dongju mengatakan bahwa dia kayaknya punya berkas tersebut dan dia izinkan si reporter itu ataupun wartawan itu untuk datang ke tempatnya dia. Tapi sayangnya pertemuan mereka diketahuin sama Guho, terus dia foto lah dan dia ingat bahwa si wartawan itu sering banget datang ke tempatnya kakek tantrum menanyakan tentang berkas Dandelion. Nah, pada malamnya kakek tantrum didatengin sama anggota dewan yang diutus sama tetua. Nah, tapi kakek tantrum tuh ngebaik-baikin si anggota dewan ini dan juga memberikan kemeja buatan Amerika dan juga emas batangan yang banyak banget. Nah, jadinya tergiurlah dia. Cuma kakek tantrum bilang dia bakal memberikan semua itu asalkan si dewan ini mau membantu dia untuk menyingkirkan Sodongju dari tetua. Terus kan akhirnya si administrator itu udah sembuh total dan dia berterima kasih kepada Sodongju karena telah ngebantu dia dan juga merawat dia hingga sembuh. Dan dia tidak akan lupa untuk membalas budi kepada Sodongju karena udah berjanji kalau misalkan Sodongju butuh bantuan tinggal hubungin dia aja. Dan untuk saat ini sih dia itu udah berpihak sama Dongju. Dan untuk pertama kalinya akhirnya Jang Ilham itu mau mengakui sama Dongju bahwa dulunya sebelum menyelamatkan Dongju dia itu sempat hanya mengambil jam tangannya Dongju aja. Tapi akhirnya dia kasihan dan memutuskan untuk ngebantuin Dongju. Dan dia juga ternyata punya dendam tersendiri kepada kakek tantrum. Mungkin ada cerita di balik kenapa dia itu dipecat dari pekerjaannya. By the way dulunya adalah perawat di rumah sakit. Dan Dongju bilang bahwa dia bakal ngebantu Jang Ilham untuk mengungkap rahasia kenapa dia tiba-tiba dikeluarkan dari pekerjaannya.
Dan Jang Il-ham pengen semua kebusukan dari kakek Tantrum itu diungkapkan, terutama rekaman-rekaman dari berkas Dandelion. Dan Dongju pun berjanji akan hal itu. By the way, si reporter akhirnya datang ke tempatnya Dongju dan dia melihat berkas-berkas Dandelion itu. Cuma dia nggak dikasih kopiannya karena itu rahasia banget. Bahkan Jang Il-ham sama Mbak Bunga juga nggak dikasih tahu sama Dongju. Nah, Guho akhirnya memberitahukan sama kakek Tantrum terkait si reporter ataupun wartawan tersebut. Jadinya kakek Tantrum bilang, coba ikutin kemanapun dia pergi. Apalagi nanti mereka takut kalau misalkan dia membocorkan sesuatu sama So Dongju. Makanya setelah itu, Guho langsung menemuin si wartawan ataupun reporter dan dia menanyakan terkait berkas Dandelion itu. Si wartawan bilang dia nggak ada sama sekali nyimpan berkas tersebut. Kalau misalkan ada, ya pasti udah dia publikasikan. Dan Dongju diberitahukan sama si wartawan bahwa Guho sudah menemui dia dan kakek Tantrum pengen tahu tentang berkas tersebut. Dan karena Guho tahu di mana perginya si wartawan itu ke toko musik, makanya mereka mendatangin toko musik itu. Kebetulan Mbak Bunga nggak di sana, cuma ada Jang Il-ham aja. Akhirnya Jang Il-ham mereka tangkap dan kakek Tantrum datang ke sana untuk mencari di mana berkas-berkas Dandelion tersebut. Tapi untuk saat ini mereka tidak menemukannya karena disimpan semuanya sama So Dongju. Setelah itu kakek Tantrum menanyain Jang Il-ham, cuma Jang Il-ham tetap tutup mulut dan gak mau mengatakan hal yang sebenarnya. Dia bilang dia cuma kerja aja di sana dan gak tahu menahu sama sekali tentang berkas Dandelion itu. Nah, karena dia gak jujur, makanya kakek Tantrum memberikan pukulan kepada Jang Il-ham. Gak lama setelah itu Mbak Bunga datang dan dia melihat kok rumahnya berantakan. Dia langsung kasih tahu sama Dongju bahwa Jang Il-ham itu diciluk sama anak buahnya kakek Tantrum dari rekaman yang diambil sama Mbak Bunga juga. Terus mereka harus segera menyelamatkan Jang Il-ham, kalau enggak Jang Il-ham bisa bahaya. Nah, kemudian Dongju akhirnya minta tolong sama administrator dan juga anggota-anggotanya untuk mencari di mana kemungkinan Jang Il-ham itu disembunyikan. Karena menurut administrator biasanya orang-orang yang diciluk sama kakek Tantrum dikurung di sebuah gedung dan itu cukup banyak kamarnya. Jadi mereka cek lah. Dan Dongju penasaran kenapa selama ini administrator tidak memusnahkan berkas-berkas tersebut. Kata si administrator ya mungkin berkas itu udah bertakdir bakal bertemu sama Dongju. Oke, setelah itu administrator dan juga anggota-anggota yang mencari ke seluruh gedung, ke setiap kamar, semuanya tanpa terkecuali mereka cek. Tapi ternyata setiap mereka cek ke dalam itu sama sekali nggak ada dan juga kosong. Dongju juga bingung kemana disembunyikan Jang Il-ham sama kakek Tantrum. Hingga pengecekan kamar terakhir, administrator juga mengabarkan sama Dongju bahwa mereka nggak menemukan dimanapun itu. Setelah itu Dongju bertemu sama tetua karena dia disuruh memberikan sesuatu. Dan akhirnya Dongju memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta tolong sama tetua. Setelah itulah tetua nelpon kakek Tantrum dan meminta untuk melepaskan temennya Dongju. Dan dengan sangat terpaksa kakek Tantrum bilang oke, dia bakal melakukan itu asalkan dia mau dijumpakan sama Dongju juga. Dan ketika dikirim foto Jang Il-ham, Dongju tuh ngerasa bahwa ini udah kurang ajar banget nih. Kakek Tantrum membuat Jang Il-ham kondisinya udah kayak gitu. Hingga akhirnya Dongju memberikan berkas-berkas Dandelion itu mau nggak mau demi menyelamatkan Jang Il-ham. Lalu berkas itu semua dibakar sama kakek Tantrum dan mereka melepaskan Jang Il-ham. Kemudian kakek Tantrum ternyata mempunyai rencana lain juga, di mana di sini dia mengintimidasi So Dongju, membuat dia emosi bahwa semua yang terjadi itu gara-gara So Dongju, terutama kehilangan kakaknya itu semua gara-gara So Dongju. Gara-gara kata-kata si kakek Tantrum, Dongju tuh langsung emosi dan dia mengatakan sama kakek Tantrum bahwa dia tidak akan membiarkan kakek Tantrum mempermainkan nyawa orang sebegitu enaknya. Hingga akhirnya kakek Tantrum menyuruh Guho dan juga anggota-anggotanya untuk ngebuang Dongju dari atas gedung itu. Tapi untung aja Dongju punya plan B, di mana dia sama Mbak Bunga sudah merekam semua itu menggunakan drone. Dan semua itu disiarkan secara langsung dan orang-orang bisa menonton bagaimana jahatnya kelakuan dari kakek Tantrum ini. Dia nggak tahu dan nggak menduga bahwa Dongju dan juga Mbak Bunga memiliki plan B dan juga jam tangannya Dongju itu ternyata sudah merekam semuanya sedari tadi. Dongju hanya pura-pura tertarik emosinya oleh kata-kata kakek Tantrum hanya untuk menjebak kakek Tantrum. Kena kan lo, mampus kau. Gimana kah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.